Ini buat yang nikah udah lama ya, tapi yang lain boleh dengerin juga. Ini tentang kamu. Coba kamu ingat kemarin atau tadi, mungkin kamu tuh dandan gitu rapi. Nggak mau kemana-mana sih, nggak ada acara juga. Mungkin ya kayak makan biasa aja gitu di rumah sendiri sama orang yang itu lagi. Kamu tetap pakai lipstik tipis, tetap rapiin rambut, milih baju yang bagus gitu. Terus pasangan kamu lihat kamu sekilas, tapi dia balik lagi ke HP-nya, nggak bilang apa-apa. Udah lama ya, nggak bilang apa-apa. Tapi kamu tetap dandan gitu. Besok juga kamu tetap dandan. Emang kayak menunggu komen gitu yang udah bertahun-tahun kayaknya nggak pernah kamu dengar gitu. Aku ada menuliskan bagian ini ya di Mahkota Sang Singa dan aku kasih namanya karena luka ini tuh nyata tapi jarang ada yang punya. Bayangkan rumah yang ada perapian ya menyala tiap hari. Tahun pertama semua orang duduk menghadap ke situ, tamu yang datang memuji dan semuanya bersyukur gitu ada api di situ. Tahun kelima kursi-kursinya mulai berputar ke arah TV. Tahun ke-10 gak ada yang ingat kapan terakhir memandang api itu, padahal apinya masih nyala, masih hangat. Dia hanya pindah kategori dari tadinya keajaiban menjadi fasilitas. Nah orang baru bakal mandang api itu lagi, hanya pas satu hari dia gak menyala. Dan pas itu pun mereka bukan kagum ngomongnya, tapi komplain. Kok dingin sih? Ini luka yang paling khas buat hati kayak kamu, yang paling jarang dinamain. Bukan diselingkuhin, bukan dikasarin. Tapi ini, kehangatan yang terlalu diandalkan lama-lama kayak berhenti dilihat. Kamu gak ditinggalin sih, kamu kayak jadi salah satu bagian dari ya di rumah aja gitu, masih kayak kelihatan tiap hari, cuma udah lama gak dipandang gitu kan. Tapi aku mau kamu dengar satu hal dan ini penting. Kadang dia nggak bukan berarti dia nggak cinta, enggak. Dia hanya berhenti melihat dan dua itu hal yang beda ya. Karena suami kamu itu bukan penonton profesional, dia nggak dilatih membaca kode. Dandanan yang kamu nunggu buat dikomentarin, diam yang sebenarnya adalah ujian, semua yang kamu kasih sebenarnya itu kan surat cinta. Tapi dia mungkin nggak pandai bacanya. Mungkin dia mencintai kamu pakai bahasanya sendiri, pakai cara dia benerin genteng lah, nyari nafkah lah, buatin kamu makanan lah, sementara kamu nunggu dalam bahasa kamu. Dan dua orang tuh bisa saling cinta dalam bahasa yang beda dan sama-sama ngerasa nggak dicintai. Ini bukan tragedi nggak cocok, enggak. Ini tragedi yang mungkin nggak diterjemahkan aja. Jadi kita terjemahin ya. Nggak usah nuntut, cukup kasih tahu sesederhana. Aku tahu ini kedengaran sepele, tapi buatku besar loh. Aku butuh sesekali kamu bilang kalau kamu tuh merhatiin aku. Nggak usah gombal deh. Sebutin aja bahwa aku lihat kamu loh. Minggu ini aku lihat apamu gitu kan. Dan iya rasanya tuh kayak ngemis tepuk tangan sih memang aku tahu. Tapi pujian yang datang setelah diminta itu ya tetap sah. Seperti perapian yang baru dipandang gitu setelah dia bilang gitu, tolong pandang dong gitu. Hangatnya tuh gak berkurang karena pandangannya kamu minta. Yang palsu bukan cinta yang diajarin, yang palsu adalah dia bertahun-tahun sambil nunggu dia bisa baca pikiran kamu, lalu nyebut kegagalannya itu kayak takdir. Kamu udah lama banget jadi perapian di rumah itu, sekarang giliran kamu ngajarin mereka untuk memandang kamu lagi. Kamu gak lagi minta diperhatiin ya di sini, kamu cuma lagi ngajarin orang mencintai kamu dengan caramu. Dan cuma orang yang yakin dirinya layak dicintai yang berani buka pelajarannya.